Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast gue. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang kebebasan dalam berpendapat. Bersama gue Safaras, ditemani oleh dua teman gue yang bakal nemenin diskusi pada kali ini. Di sebelah kiri gue ada Abid. Halo Abid, gimana kabar Abid? Alhamdulillah kabar baik, thank you undang-undang. Ya, sama-sama Abid. Di sebelah kanan gue ada Lulu. Halo Lu, gimana kabarnya Lu? Halo, alhamdulillah untuk hari ini kabar gue baik banget nih. Gue udah gak sabar banget buat ngebahas tentang kebebasan dalam pendapat sama kalian berdua. Kayaknya seru banget. Ya, gue juga setuju. Kayaknya kita semua setuju kayaknya kalau nggak sabar. Jadi yang pertama-tama nih, gue pengen nanya kayak kalian pernah nggak sih ngerasa takut gitu buat ngasih pendapat kalian di media sosial atau di lingkungan sekitar gitu? Kalau gue sih pernah ya, gue pengen nyampein pendapat, cuma ya ngeri aja ada yang kesinggung gitu. Ya sama gue juga. Kalau misalnya pengen berpendapat itu gue takut nggak bisa ngontrol diri gue sendiri. Takutnya gue malah nginjek ke dampak yang negatif tuh. Takutnya gue nggak nyadar. Nah, misal gue ntar sama si Abid takutnya ntar malah jadi ada pertengkaran atau ke yang nggak enak. Nah itu kan masih latar belakang ya, termasuk kayak tapi lu tahu nggak sih apa itu kayak kebebasan berpendapat itu dan apa gitu maknanya bagi kalian sendiri gitu? Gue duluan ya. Iya. Jadi ya kalau menurut gue kebebasan pendapat itu ya kita bebas memberikan pendapat. Cuma dalam kebebasan maupun kebebasan, cuma ya kita juga harus tahu batasan lah, etikanya gitu, menghargai orang lain. Gitu. Ya menurut gue juga dalam arti bebas tuh gak semuanya bebas. Ya. Jadi kita tuh harus tahu dampak negatifnya sama dampak positifnya. Apa yang buat negatifnya tuh resikonya kayak gimana, positif tuh kayak gimana gitu. Jadi gak semuanya tuh bebas. Ya. Jadi intinya kita ini kan kayak harus memposisikan diri kita di mana kita harus memberikan pendapat yang positif gitu kan. Ya, kalau ya bener sih harus positif. Ya masalah kan kalau itu ya bisa jadi bumerang gitu. Betul. Bahasanya timbal balik lah. Ya bisa buat malah kebencian, buat provokasi juga gitu, nggak baik. Ya benar banget sih, setuju banget gua. Setuju. Jadi intinya kebebasan itu harus seimbang antara hak sama tanggung jawabnya itu. Nah langsung aja ke ya pembahasan yang batasan. Di sini gue mau nanya kayak ada nggak sih batasan yang harus diinin buat kebebasan dalam berpendapat? Pasti ada sih. Ya kita juga harus menghargai orang lain lah. Itu kita kan bukan bebas berpendapat, cuma ya nggak bebas juga ada batasannya. Ya kalau menurut gue tuh kita juga nggak boleh memiliki sifat egois buat berpendapat. Kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Kita juga nggak boleh selalu ingin dibenari ya, selalu iya. pengen selalu benar sama pandangan orang lain. Ya jadi kita tuh intinya nggak boleh egois lah, nggak boleh yang negatif. Nah jadi kan dikasih tahu nih kayak negatif. Gue butuh kayak contoh gitu negatifnya tuh kayak gimana? Mungkin dari pengalaman pribadi kalian pernah ngerasain gitu atau di depan kalian gimana? Gue waktu itu pernah tuh jadi sekolah sosmed, terus lihat orang ada yang ya berpendapat soal agama gitu. Ya agama kan udah sensitif gitu. Iya, ya. betul. Terus dia ngomongnya juga kayak kurang lah etikanya, jadinya dia dihujat. Padahal kan dia kayaknya cuma nyampein pendapat gitu. Kalau dari pengalaman gue punya temen nih satu. Nah itu tuh kalau misalnya gue minta pendapat, gue nggak minta pendapat sama dia doang. Kayak misalnya gue minta sama kalian berdua nih. Terus si Abid ini dia tuh orangnya egois banget. Dia ngasih pendapat ke gue, cuman dia si Saparas tuh menurut gue pendapatnya lebih masuk akal. Ya. Cuman si Abid itu kayak ngerasa pendapatnya tuh paling benar. Ya. Nah jadi ngomong-ngomong nih soal media sosial, gue mau nanya gitu, menurut lu apa sih pengaruh era digital terhadap kebebasan dalam pendapat ini? Mungkin aja kalian pada tahu gitu. Kalau gue jadi ya bagus sih, jadi kita lebih luas menyampaikan pendapat kita kemana-mana gitu. Cuma ya
pasti ada minusnya juga. Jadi itu kadang orang menyalahgunakan malah buat ujaran kebencian gitu. terus benar banget. Nih ngomongin soal media sosial, kayak lu tahu nggak sih apa sih pengaruhnya era digital gitu terhadap kebebasan dalam memberikan pendapat gitu? Oh, kata gue ya bagus sih, jadi kita lebih luas memberikan pendapat, bisa disampaikan lah. Tapi yang pasti ada minusnya juga, banyak orang juga yang menyalahgunakan itu malah buat ujaran kebencian, ya mengedukasi kekerasan gitu, kan bisa baik gitu. Iya, gue setuju banget sih. Apalagi itu tuh dalam sosial media. Digital tuh pasti ke sosial media. Nah, itu tuh sosial media tuh resikonya lebih Besar. besar. Tuh kayak bisa aja kalian ditakuti kayak tidak sukai. Udah nggak apa. Oh, nggak Pak. Biasa tekanan sama bapak-bapak. Nah, ya udah lanjut Bro. Dari mana? Ngomong-ngomong nih soal media sosial, lu tahu nggak sih kayak apa sih pengaruhnya era digital terhadap kebebasan berpendapat? Kalau menurut gue ya bagus jadinya. Udah interain aja deh. Ngomong-ngomong nih soal media sosial, lu tahu nggak sih kayak apa sih pengaruhnya era digital nih terhadap kebebasan berpendapat? Kayak digital berarti ya pasti lebih bagus sih, kita lebih luas menyampaikan pendapat, bisa lebih gampang tersampaikan. Cuma ya pasti di setiap sisi kalau itu pasti ada negatifnya. Ya negatifnya pasti ada aja yang menyalahgunakan gitu, dan yang menyalahgunakan banyak gitu, banyak malah ya buat provokasi dan kebencian gitu. Iya, gue juga setuju banget nih. Apalagi kalau misalnya digital tuh pasti ke media sosial kan, nyangkutnya tuh. Terus itu tuh menurut gua kalau misalnya udah nyampe media sosial tuh resikonya tambah besar daripada yang di realita. Itu tuh kayak bisa aja kalau misal lu kayak melakukan lu punya sifat yang negatif gitu, contoh kayak egois gitu. Nah itu tuh bisa aja lu nggak disukain sama satu negara, atau bisa aja sama semua negara, karena itu kan sosial media itu kan terbuka tuh semua negara. Jadi ya pasti bakalan ke yang gak enak. Jadi kan udah nih jelasin kayak negatifnya. Jadi menurut kalian tuh gimana sih cara ngebenahin nih kayak cara masyarakat buat tetap berani gitu buat menyampaikan pendapat biar nggak dipandang orang tuh gimana gitu? Ngerti gimana? Ya pasti sih harus ada edukasi juga soal itu. Dan kita juga harus ini kan menyaring informasi yang mereka dapat, jangan asal bunyi gitu. Karena juga ya mereka pasti di sosial media itu pasti mereka lebih berani lah mengkritik gitu. Ya. Aduh udah. Sekarang kita bakal ngebahas materi yang lebih berat lagi mungkin, yaitu tentang gimana caranya kebebasan berpendapat itu memajukan masyarakat. Oh, dari gua sih itu tuh kebebasan berpendapat tuh kan bagus ya buat ruang ide-ide baru gitu. Jadinya kalau misalkan emang kayak ada pemerintah bikin kebijakan baru, ya kita bisa lah mengkritik itu. Kalau bagusnya pun kita ngasih solusi lah soal itu, jadi ya bagus buat depan. Ya, gue juga kurang lebih berpendapat sama Bin. Dia juga nggak boleh menyepelekan semuanya.
setuju. Jadi kebebasan berpendapat itu nggak cuma soal bebas, ya udah bebas gitu. Cuman kita harus bisa mengontrol diri kita. Terus harus bisa nyimbangin antara hak sama tanggung jawab. Ya benar, jadinya apa ya, kalau kita cuma berpendapat doang tapi nggak ada yang ngedengerin ya konflik juga. Jadi Betul. Dah, mungkin ini seru banget kan obrolan kita hari ini. seru banget. Wah, gila ini seru banget, bos. Tuh, kita jadi bahas nih tentang kebebasan berpendapat, makna dasarnya, batasan-batasannya, sampai perannya dalam kemajuan masyarakat. Nah, mungkin untuk segini aja dari kita. Jangan lupa follow podcast kita. Jangan lupa share. Ya. Jangan lupa share, like, subscribe. See you Dan guys. komen ya pendapat kalian. Oke, thank you. Thank you guys.